Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. Lebih baik mencegah daripada menyesal. Ini mungkin peribahasa yang sangat cocok buat kalian yang mungkin tidak terlalu memperhatikan keamanan akun kalian. Salah satu tantangan terbesar, baik itu berupa game, aplikasi maupun website, bukan cuman ke playernya aja atau penggunanya, tapi juga untuk pemilik dari website, aplikasi maupun game tersebut. Tantangan terbesarnya salah satunya adalah keamanan akun. Dan gua sangat yakin bahwa tidak ada game, aplikasi, website dan sebagainya itu 100% aman. Pasti akan ada celahnya. Tapi tidak ada salahnya ketika kalian mencoba untuk mengamankan akun kalian, mencoba memproteksi akun kalian untuk mencegah tidak semudah itu orang lain mengakses akun kalian. Jadi di sini gue cuman ingin memberikan edukasi buat kalian beberapa hal yang lo bisa lakukan untuk setidaknya mencegah akun kalian diambil alih oleh orang lain. Mungkin saja semuanya bisa terjadi walaupun mungkin kalian udah amankan dan sebagainya, tapi setidaknya kalian protect akun kalian agar ya ibaratnya kalau rumah lo nggak punya pagar, lo nggak punya pintu, orang bisa masuk kapan aja. Tapi kalau kalian punya rumah yang ada pagar, pintunya yang ada kuncinya, ya butuh waktu dan orang akan berpikir untuk masuk ke dalamnya. Ibaratnya kayak gitu sih. Oke, jadi di sini gue akan jelasin beberapa hal. Bukan cuma untuk Clash sebenarnya, tapi untuk kali ini gue fokuskan untuk di Clash of Clans yang beberapa hal yang lo bisa lakukan untuk mengamankan akun kalian. Jadi bukan cuma pemula, tapi yang suhu-suhu pun wajib lakukan ini cuy. Oke, langkah pertama yang menurut gue sangat wajib kalian lakukan. Jadi bukan lagi wajib, tapi sangat wajib. Yang wajib kalian lakukan ketika bermain di game Clash of Clans adalah mengaitkan akun kalian ke akun email. Oke? Bahkan kita tidak berbicara atau belum berbicara tentang orang lain mengakses akun kalian. Kita baru berbicara ketika misalnya kalian tidak secara sengaja menghapus game Clash of Clans yang kemudian kalian belum mengaitkan emailnya dan ya udah, tidak bisa diakses kembali. Kalian harus mengulang dari awal lagi. Karena untuk akses masuk itu tidak bisa kalian install langsung masuk, tidak bisa. Kalian butuh akses untuk masuk. Yaitu ya yang pertama tadi menggunakan email yang udah kalian kaitkan. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang ya cuman tahu main aja, main terus dan kalian belum mengaitkan email, ya gue sangat saranin sekarang juga lo harus mengaitkan email kalian. Minimal banget. Karena ya kita belum berbicara orang lain mengakses akun kalian. Ini kita baru berbicara ketika kalian misalnya lupa gitu, mungkin HP kalian tiba-tiba hilang atau rusak gitu. Ya kalau emailnya nggak ada, ya kalian tidak bisa mengakses akun kalian. Akun kalian akan otomatis hilang. Oke, itu langkah awal, langkah pertama yang wajib dilakukan oleh seluruh clasher yang bermain di game Clash of Clans. Ya, game lainnya juga kayaknya kayak gitu sih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian udah mengaitkan email di akun Clash of Clans kalian, langkah kedua untuk menambah akun kalian semakin aman, itu kalian harus dan wajib juga mengaktifkan proteksi akun. Gua jelasin lagi. Jadi, proteksi akun ini itu menggunakan nomor telepon. Jadi ketika nanti misalnya kalian mau login masuk ke HP lain, ke PC mungkin bisa, itu wajib melakukan verifikasi SMS dari nomor telepon yang udah kalian kaitkan nantinya di proteksi akun ini. Ingat, ketika kalian udah melakukan proteksi akun itu tidak bisa dirubah lagi. Dan kalau misalnya nomor telepon kalian hilang, kalian bisa menggunakan 3 kode yang nantinya akan diperlihatkan ketika kalian baru melakukan proteksi awal. Jadi kode tersebut wajib banget kalian simpan di tempat yang aman. Kemudian nantinya kalau ada kendala atau mungkin kalau kalian bisa menghafalnya jauh lebih bagus lagi. Jadi
pada saat kalian mau login masuk ke akun kalian di HP yang baru atau dimanapun itu, kalian membutuhkan kode SMS. Kalau misalnya tidak ada atau nomor HP kalian hilang atau HP kalian rusak, ya udah tidak bisa mengakses nomornya, SMS-nya tidak bisa masuk, ya kalian bisa menggunakan 3 kode akses yang akan diperlihatkan ketika kalian baru saja melakukan proteksi akun. Itu pagar 2 sih. Lapis 2 yang lo bisa lakukan untuk mengamankan akun kalian. Mungkin akan ada muncul pertanyaan, kenapa harus SMS? Kenapa tidak cukup dengan email aja? Gua kadang juga menanyakan hal tersebut, tapi kalau modelannya seperti ini, kalau kita bisa berpikir secara logis, email itu mungkin akan sering kalian gunakan di tempat lain, atau mungkin aksesnya lebih mudah diakses untuk email, sedangkan untuk nomor telepon itu mungkin agak lebih sulit. Makanya untuk proteksi akun menggunakan nomor telepon. Atau mungkin ada alasan lain, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Tapi ketika kalian mengaktifkan untuk proteksi akun, menurut gue akun kalian jauh lebih aman daripada ketimbang misalnya menggunakan email tadi. Perlu kalian ketahui juga salah satu masalah yang sering muncul cuy ya. Jadi kalau kalian menggunakan akun lama gitu kayak gua, kode dari email itu sangat sulit masuk cuy. Kadang ngebug, kadang tidak masuk, kadang gimana, itu sangat sulit masuk. Dibandingkan misalnya kalau menggunakan SMS, menurut gua ya, pengalaman gua, itu lebih gampang untuk masuknya. Itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa gua sangat menyarankan untuk kalian mengaktifkan proteksi akun kalian. Jadi kalau kalian sekarang baru mengaktifkan email, saran gua kalian aktifkan untuk proteksi akunnya, terutama mungkin TH-TH besar kalian cuy ya, yang udah TH 17, 16 gitu, kalian bisa aktifkan untuk proteksi akunnya. Oke? Itu 2 hal penting dan wajib sih menurut gua yang Clasher harus lakukan. Jadi buat kalian yang belum sama sekali, yuk sekarang langsung aja untuk aktifkan email dan proteksi akunnya cuy. Oke? Yang ketiga, yang selanjutnya yang juga sangat-sangat penting ketika kalian memiliki email atau nomor telepon tadi udah selesai, hal penting ketiga yang wajib kalian lakukan untuk mengamankan akun kalian adalah jangan sembarangan memberi sandi atau tagar akun kalian. Biasanya akan ada seperti link, biasanya akan ada link gitu. Kemudian di link tersebut akan ada iming-iming dapetin permata, dapetin skin, dapetin skill, atau yang paling simpel aja seperti kemarin yang kode redeem itu biasanya ada scan barcode atau klik link yang iming-iming dapetin skin maupun skill, yang kemudian ketika kalian klik itu akan mengarahkan ke kalian ke suatu form yang harus kalian isi dari email dan juga passwordnya. Itu gua selalu bilang itu tidak benar. Jadi jangan pernah memberikan email maupun password itu dengan apapun, iming-iming apapun. Pun misalnya kayak ada yang beranggapan kayak aplikasi ini resmi, ya lo harus cek dulu apakah itu dari Supercell atau dari buatan orang lain. Karena kalau bukan dari Supercell, yang sekarang gua tahu Clash of Clans itu cuman dari Supercell Store aja. Cuman itu aja sih yang gua tahu kalau yang berhubungan dengan Clash of Clans, yaitu cuman dari Supercell Store. Yang untuk sekarang yang pernah gua untuk akses secara langsung. Untuk yang lain-lainnya gua tidak pernah menyarankan. Dan juga misalnya kalian dapetin kode redeem terbaru gitu, ya hati-hati. Saran gua kalian stay aja di channel gua karena pasti akan gua bahas dan pasti akan gua share kalau misalnya ada kode redeem terbaru yang berkaitan mungkin lo bisa dapetin voucher-voucher gratis. Karena untuk sekarang di luar dari game dan Supercell Store, ya satu-satunya kode redeem tadi cuy. Selebihnya itu tidak ada. Dan pun juga kode redeem itu akan otomatis masuk ke game ya, tidak akan ke website untuk diisi password dan lain sebagainya. Oke, menurut gua itu 3 hal penting ya. Kalau misalnya kalian mungkin punya tambahan untuk di-share, silakan di-share aja di kolom komentar. Yang intinya tidak ada akun yang aman, tidak ada aplikasi yang aman, tidak ada game yang aman, dan tidak ada website yang aman 100%. Jadi pasti akan ada
sesuatu yang di luar dari rencana awal atau yang akan mengambil alih akun kalian itu bisa jadi terjadi. Tapi tugas kalian cuman berusaha untuk mengamankan akun kalian, baik dari dalam in-game-nya maupun dari luar gitu. Yang dari luar tadi yang kayak link-link yang tidak jelas gitu, yang perlu kalian waspadai untuk jangan mengklik sembarangan, memberikan email, memberikan password kalian sembarangan, karena itu akan sangat mudah untuk mengakses akun kalian. Intinya, oke, tetap waspada coy. Oke, kayak gitu aja sih untuk video gua kali ini. Dan ini video edukasi buat kalian clasher. Dan sebenarnya sini bukan cuman untuk Clash of Clans aja gitu, tapi untuk beberapa game yang ada secara online. Bukan cuman untuk Clash of Clans, tapi untuk seluruh game yang pastinya akan memiliki tantangan untuk setiap keamanan akunnya. Kayak gitu aja coy, dan sampai ketemu di next video. Sorry boy, gua baru ingat. Jadi kalau misalnya nantinya kalian melakukan proteksi akun yang untuk nomor telepon kalian, nah ini gua ingetin boy ya. Ini gua baru ingat. Jadi ketika kalian mendapatkan 3 kode proteksi akun, jadi ketiga kode itu kayak berupa huruf-huruf gitu yang tidak beraturan. Nah, kemudian di sampingnya itu akan ada tulisan salin cuy. Nah, kalian bisa klik aja salin. Tapi yang gua lihat tadi ketika gua klik salin itu tidak tersalin boy ya. Nah, saran gua kalian bisa screenshot aja, karena jangan sampai kalian lupa atau tidak bisa tersalin, ternyata ngebug gitu, dan kemudian kodenya tuh tidak bisa dilihat kembali cuy. Jadi saran gua ketika kalian nantinya mendapatkan untuk kode akses yang 3 tadi, yang proteksi tadi, gua sarankan untuk kalian screenshot aja. Tapi kalau misalnya bisa disalin lebih bagus lagi. Tapi kalau nggak bisa, kalian bisa screenshot aja, karena jangan sampai kalian berharap kalian berhasil untuk nyalin gitu, tapi ternyata kode proteksinya itu tidak tersalin cuy, dan kalian juga tidak melakukan screenshot, yang artinya ya kalian tidak mengetahui kodenya lagi. Karena setahu gua ketika kalian udah klik dan udah verifikasi, itu tidak bisa diakses kembali untuk melihat kode proteksi tadi. Jadi ini bukan dari email cuy ya, bukan dari SMS juga, tapi karena akan muncul sendiri nanti di gamenya nanti ya. Kalian bisa lihat aja nantilah. Kalian bisa cek aja nanti. Intinya kalian screenshot, jangan cuman disalin aja. Jangan sampai tidak tersalin coy. Oke, kayak gitu aja. Semoga bermanfaat. Gaskan coy.